Sampai kapan kasih sayang masyarakat sipil akan dibalas dengan kekerasan? Apapun bentuknya, teror, intimidasi, kriminalisasi. Karena kalau semua ini dilakukan untuk tujuan pembungkaman, maka sebenarnya rezim ini salah besar. Tidak perlu Prof. Saiful Mujani. Biar saya yang ajarkan kepada pemerintah bahwa setiap usaha menekan sebenarnya adalah energi bagi perlawanan. Salah besar kalau menganggap bahwa dengan seluruh intimidasi kita akan berhenti. Tidak, justru masyarakat sipil akan semakin solid dan akan semakin kuat. Maka apa yang sebenarnya terjadi hari ini sebenarnya adalah upaya untuk Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran membangun liang lahat bagi kekuasaannya. Pokok ini kalau sampai diterus-teruskan, tidak ada komitmen perlindungan bagi masyarakat sipil langsung dari Presiden, maka sampai kapanpun liang lahat itu akan terus dibangun. Saya mau mulai merespon dengan cerita bahwa kemarin saya itu merescue seekor kucing. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subiantolol. Ini tidak ada hubungannya dengan nama siapapun ya. Kalau di sinetron zaman dulu, kalau ada kesamaan nama, itu tidak sengaja, hanya fiksi belaka. Nah, Prabodo ini saya rawat untuk memastikan bahwa dia tidak mati karena penyakitnya. Saya obati dengan memberi dia salep anti skabies setiap hari. Setiap saya beri salep dia itu selalu melakukan perlawanan. Jadi kalau saya kasih salep, dia pasti nyakar saya. Hal yang wajar karena memang ketika dikasih salep, kulitnya itu memang akan perih. Respon dia terhadap kasih sayang yang saya berikan, itu mencakar dan menggigit. Mungkin ini potret yang hari ini terjadi. Ada sebuah negara yang sakitnya bukan main. Ini kalau ibarat penyakit sudah komplikasi. Nggak cukup obat, nggak cukup terapi, harus dioperasi. Sekarang sakitnya sudah di level komplikasi. Dan ada sebagian orang yang peduli pada sakitnya negara ini. Mungkin karena kita tidak punya kewenangan apa-apa, kita tidak bisa lakukan operasi itu. Yang kita bisa lakukan apa? Paling tidak memberitahu bahwa dia sakit, sambil memberi dia obat. Sebisa yang kita lakukan. Salep. Jadi apa yang dilakukan Cak Islah, Prof. Saiful Mujani, Uda Ferry, Mas Isnur, teman-teman Kontras, Mas Dimas, itu tidak lain adalah berupaya untuk memastikan bahwa negara ini tidak mati karena penyakitnya. Intensinya apa? Kasih sayang. Kita tidak ada yang rela kalau NKRI ini hancur. Tapi apa yang dilakukan, direspon oleh pemerintah kita? Justru malah persis seperti Prabodo Subiantolol, kucing saya. Nyakar-nyakar kita. Gigit-gigit kita. Dan ini potret bahwa air susu dibalas air tuba. Cinta dibalas bencana. Kami sendiri di BEM UGM waktu itu, kebetulan saya sudah purna, juga mengalami banyak sekali teror. Rumah kami itu, rumah saya, pernah 2 kali didatangi oleh TNI. Memang tidak ada kekerasan di dalam pendatangannya. Justru malah 2 kali TNI datang ini bawa sembako. Ibu saya senang dong. Siapa ibu-ibu yang tidak senang kalau dikasih sembako? Tapi apa yang menarik dari peristiwa itu? Di kali pertama TNI datang ke rumah saya, di hari yang sama, ada 3 pejabat daerah yang menghubungi saya, padahal enggak ada interaksi sebelumnya, yang menyampaikan satu pesan, bahwa kalau sama Pak Prabowo jangan keras-keras. Apa yang saya tangkap dari peristiwa itu, TNI memang hanya datang untuk ngasih sembako. Betapapun rumah kami termasuk kayaknya bukan yang prioritas untuk dikasih sembako. Meskipun ibu saya senang. Tapi saya menangkap apa? Pesannya jelas, bahwa kami sudah tahu rumahmu. Maka berhati-hatilah. Kebetulan saya waktu itu di Jogja. Jadi ibu saya didatangi TNI, dikasih sembako, ya diterima-terima aja. Kemudian saya berpesan untuk kalau ada lagi jangan diterima. Sehingga ketika yang kedua, seminggu setelah itu,
datang lagi, kita tidak nerima. Ibu tidak nerima. Nah ini terjadi. Kejadian ini adalah teror yang secara sistematis dilakukan kepada saya, keluarga, dan teman-teman di BEM UGM waktu itu. Ketika kita keras sekali ngomong maling berkedok gizi. Ketika kami nyurati UNICEF untuk minta tolong, help us tell Prabowo how stupid he is as a president. Karena kita nggak, betul kata Prof. Saiful Mujani, ini orang udah nggak bisa dikasih tahu lagi. Jadi kita minta tolong UNICEF untuk ngasih tahu. Sayangnya UNICEF sampai hari ini nggak ngerespons. Nggak tahu karena nggak berani sama presiden kita, atau punya pendapat lain. Jangan-jangan bagi beliau, presiden kita tidak seburuk itu. Saya ingin sampaikan bahwa teror itu terjadi di semua level. Akademisi, aktivis, mereka yang bekerja di NGO, termasuk teman-teman mahasiswa. Yang di dalam konteks ini adalah BEM UGM, yang sekarang bertransformasi jadi Serikat Mahasiswa UGM. Nah, saya ingin potret ini dalam kerangka bahwa sampai kapan kasih sayang masyarakat sipil akan dibalas dengan kekerasan. Apapun bentuknya, teror, intimidasi, kriminalisasi. Karena kalau semua ini dilakukan untuk tujuan pembungkaman, maka sebenarnya rezim ini salah besar. Tidak perlu Prof. Saiful Mujani, biar saya yang ajarkan kepada pemerintah bahwa setiap usaha menekan sebenarnya adalah energi bagi perlawanan. Salah besar kalau menganggap bahwa dengan seluruh intimidasi kita akan berhenti. Tidak. Justru masyarakat sipil akan semakin solid dan akan semakin kuat. Maka apa yang sebenarnya terjadi hari ini sebenarnya adalah upaya untuk Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran membangun liang lahat bagi kekuasaannya. Pokok ini kalau sampai diterus-teruskan, tidak ada komitmen perlindungan bagi masyarakat sipil langsung dari Presiden, maka sampai kapanpun liang lahat itu akan terus dibangun. Nah, kita menunggu liang lahat itu selesai dibangun, dan kemudian penguasa hari ini masuk ke liang lahatnya. Dan bukan rakyat yang menyiapkan liang lahat itu, tapi mereka sendirilah yang menyiapkannya. Saya harap Pak Prabowo bertobat dan belajar dari seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Kurang apa Fir'aun dengan segala kekuasaannya? 23 tahun dia berkuasa. Dan dia selesai ketika melakukan intimidasi pada Musa. Harusnya kalau dia tidak ngejar Musa ketika Musa lari ke laut, Fir'aun itu mungkin tidak mati. Tapi karena Fir'aun merasa besar, merasa angkuh, tidak ada yang lebih dari dia, sehingga dia merasa Musa itu kecil lalu bisa dikejar, malu dikejarlah itu. Kurang lebih sama. Kalau Presiden hari ini dengan seluruh institusi dan unsur kekuasaannya mengejar kita semua yang peduli sama bangsa, maka bukan mustahil Presiden akan tenggelam juga. Dan saya tidak berharap itu terjadi. Saya berharap kita punya presiden berkenan untuk bertaubat. Orang baik itu tidak selamanya orang yang melakukan kebaikan. Orang baik itu level paling tinggi adalah orang yang tidak punya niat jahat. Yang kedua di bawahnya adalah orang yang punya niat jahat tapi tidak dilakukan. Orang yang baik level paling rendah adalah orang yang punya niat jahat dilakukan tapi dia kemudian bertobat. Presiden Prabowo jelas tidak bisa jadi orang baik di level pertama. Level kedua juga tidak bisa karena kejahatan sudah dilakukan luar biasa banyak. Paling tidak Pak Prabowo panjenengan bisa jadi orang baik di level yang ketiga. Orang yang punya niat jahat dilakukan tapi segera bertobat. Dan saya yakin kalau panjenengan minta maaf pada rakyat Indonesia itu kurang baik apa. Saking baiknya rakyat Indonesia itu rela 5 tahun hidupnya hancur-hancuran demi orang yang sejak lahir jadi presiden, bisa jadi presiden. Jadi saya yakin dengan kebaikannya orang Indonesia, Presiden Prabowo kalau minta maaf dengan seluruh kejahatan yang dilakukan dan sedang dilakukan, insya Allah rakyat akan maafkan. Tapi kudu tenanan nggih, Pak Prabowo. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.